Firman yang adalah Theos telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Makanya Yesus adalah Tuhan. Itu sering dibangga-banggakan oleh Kristen. Ternyata punya saudara kembar. Di Kisah 14 nomor 11. Kalau Yunani memang seperti itu. Apa yang disebut dengan logos itu? Logos itu ya kecerdasan. Logos itu pengetahuan. Logos itu logika. Itu yang dimaksud berdiam di antara manusia. Itu yang dimaksud. Ya Allah, ya Rabbi. Fik Kristen ya? Fik Kristen ya harus ya? Halo, selamat malam Fik. Fik. Kau mau bilang apa masalah logos terserah. Yang penting kau bisa tunjukkan data saja kan? Bang Loding, di situ udah jam berapa? Sudah di sini jam 3. Kan jam 3 lewat 16, Ustaz. Waduh, selisih berapa? 1-2 jam. Iya, selisih 2 jam. Saya itu biasa sampai subuh, habis subuh baru. Nah, kalau nanti mau istirahat bilang aja. Enggak, santai-santai. Palingan sebentar lagi, biasa sampai jam 4, biasa sampai azan baru saya tinggalkan. Tadi dia udah akui. Tapi memang sekarang Oten Sunni ya Ustadz ya? Iya. Tadi Ustadz Yusuf PI juga ngundang saya kan, kita PKPK sama Kang Nandar sama Ustadz Wafi kan. Tadi memang Sunni Oten, mungkin mereka masih sibuk dengan internal mereka mungkin. Bisa jadi. Betul. Kayaknya strategi yang dibangun itu nggak ada yang mempan. Semakin strategi dibuat, semakin kuat pertengkaran mereka. Iya, karena tadi saja RK itu ketika ada Islam yang naik, dia kasih turun. Dia bilang, saya belum fokus sama Islam dulu. Saya fokus sama ini herder-herder binatang ini. Mata pisau juga begitu. Nah, cuma terkadang ini kita punya saudara muslim ini yang selalu mau tuh naik-naik gitu. Makanya sisa-sisaannya itulah yang dioper-oper ke sini. Iya, ini contoh seperti ini nih. Di mana persekutuan para gereja, masa kirim orang-orang seperti ini kan? Ini kan bikin malu Kristen. Cuma anehnya mereka itu Ustaz. Sabar, diam dulu, cepet, diam dulu. Bukan si RK. Nanti kamu punya giliran ganti-gantian kita. Makanya saya lihat ini mereka Ustadz, kalau kita diskusi berarti kita mewakili Islam kan? Tapi kalau mereka ini kan pribadi masing-masing. Ya. Makanya kalau ada 2 ekor di komal itu terkadang berkelahi mereka itu. Itu juga aku kemarin begitu. Aku sering bilang sama Kristen, kamu ngantri aja giliran, jangan barengan. Bukan masalahnya aku nggak sanggup melayani kalian bertiga berempat. Kalau aku naikkan bertiga berempat, akunya yang malah jadi nganggur. Kemarin kayak itu Papi Gembala tuh jadi wasit tuh. Malah satu koma kemarin mereka berantem. Di komal saya kemarin kan enak diskusi sama Pak Budi. Naiklah penatua kan. Ternyata penatua sama Pak Budi tidak baku paham. Akhirnya berkelahilah penatua sama Pak Budi pendeta tua kan. Jadi pula wasit saya tinggalkan kan. Baru saya intip-intip dari situ saja. Biarkan mereka berkelahilah dulu. Memang tidak bisa akur. Makanya saya ingat almarhum Ustadz Yahya Waloni itu beliau mengatakan pendeta dengan pendeta ini tidak bisa akur. Karena satu sama lain saling merebut dombanya kan. Begitu, semakin banyak domba, maka semakin banyak Mailaki 3 nomor 10 itu kan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Saya itu sampai oma naik, oma bilang apa? Ada itu opung bilang, kau ini paham Bibel sudah bagus. Bagaimana kau ini kalau masuk Kristen jadi pendeta? Saya bilang yang penting ada Fortuner saja kan. Dia bilang gampang gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini juga baru pada sadar mereka ini sama ajarannya ternyata dengan yang tadi ya. Yohanes 1:14 dengan Kisah 14 nomor 1 itu Yohanes 1:14 Kisah 14 nomor 11 atau 11 sama itu. Berani sekali gereja-gereja kirim orang-orang seperti ini ya.
Padahal dia naik ke atas jadi pajangan. Saking susahnya Oten ini kita cari di Shopee punya yang ada cuma Tuhannya. Saya itu terkadang begini Ustaz, saya itu kalau sendiri saya berpikir, ini kalau iblis dengan iblis nongkrong itu, akan iblis Islam bilang seiblis-iblisnya kita di Islam ini tidak pernah kita menjual Tuhan loh. Tapi iblis Oten ini disuruh jual Tuhan. Kan tidak ada riwayat kan? Iblis membisikkan para nabi atau para sahabat suruh menjual Tuhan. Hanya di Oten yang iblisnya menjual Tuhan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gimana Bang Cepek? Gak tahu saya juga. Enggak. Suruh tanya lagi. Coba papi tanya dia papi. Oh, ya tadi kan menyinggung perpuluhan. Perpuluhan itu tidak bisa dilakukan lagi karena disebut bait El itu sudah tidak ada. Dan perpuluhan itu sendiri tidak ada kata itu di dalam kitabnya orang Kristen. Tetapi disebutlah itu persepuluhan, tidak perpuluhan. Nah, biar kalian ngerti, tanya apa yang mau ditanya. Coba kau khotbahkanlah kalau Yesus itu Tuhan tanpa melibatkan Bapa di sorga. Iya, itu sudah perdebatan dari awal dalam internal. Jadi kalau di luar internal ya nggak bisa dibahas sebenarnya itu. Oh berarti di dalam internal kalian juga berdebat masalah Yesus Tuhan atau bukan Tuhannya, CP? Ya, makanya mereka yang menganggap secara antropos, secara antropologi itu dibidatkan. Oh. Makanya Bisa tidak kalau Yesus komprehensif bisa tidak kalau dia. CP bisa tidak kalau Yesus ini kita menganggap dia seperti flora dan fauna begitu? Itu dibidatkan. Oh dibidatkan. Kalau paham kamu itu apa? Yesus itu apa? Termoes atau apa? Metropolitan atau apa? Mana Yesus. kita mau berdebat? Kalian bawa Yunani tadi, ternyata satu istilah pengetahuan Yunani kalian nggak ngerti, jadi nggak nyambung. Tadi kan aku sempat menyoroti antropologi, makanya itu ada tadi berbicara antropos itu berbicara tentang jenis manusia. Itu begini, iya antropos itu sama dengan metropolitan itu berbeda apa sama? Karena akar kata sama-sama dari bahasa Yunani. Udah nggak nyambung kita Bang, cari yang lain lah, cari yang lain nggak nyambung. Memang kalian ini mana ada nyambung, kalian dengan kalian saja. Kalian dengan kalian saya tidak nyambung, bagaimana dengan Islam mau nyambung? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Silakan Ten naik. Silakan. Mana Oten? Coba kita kasih naik satu persatu ya. Aja judul situ pasal Lodek apa Oten versus Oten PS Dolah. Oh iya. Ya, halo Bunda Suryani. Halo. Assalamualaikum. Oh ini apa penonton lama yang sudah ketiduran, Masya Allah luar biasa ya. Semangat ya netizen semangat ya. Terima kasih atas bantuan kalian dengan tap-tap layar sampai 3,1 M. Yang belum follow silakan follow ya. Karena ini akun baru. Halo, Abang. Siapa nama Abang nih? Susah sekali namanya nih. Bagaimana mau masuk surga nama susah begini, Bang? Halo, Bang. Persija.
apa namanya? Halo Bang, Persipura. Bang loading Meki, iya Meki. Ya, naikkan lagi Oten yang lain. Sabar ya teman-teman, ya karena memang ini belum ada Oten. Kita sabar ya. Terima kasih juga kalian sudah bantu tap-tap layar sambil kirim-kirim gift. Insya Allah luar biasa. Allah membalas semua kebaikan kalian di dunia maupun di akhirat. Ya, nafas, nafas. Separuh nafasku. Bang Koki sudah apa? Sudah apa? Sudah tobat naik mungkin. Bang Koki, Bang Kiko. Sampai hilang demam kita ini. Halo, Panca Ultra. Panca Ultra. Panca. Kiko cuma pansos. Biar dia pansos. Yang penting dia naik kan bisa jadi bahan buat apa kan? Roasting kan? Ya. Sedeng. Jadeng Center. Jadeng. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan. Makasih, Kamen. Mas Yun. Mas Yun. Mas Yun. Makasih Bang Doge. Iya. Eyan. Ya, Erik Jain. Makasih Bang Bedu. Eyan Islam Kristen. Eyan. Oke, coba kita kan bagaimana ya kalau begini? Kenapa jadi begini? Aduh, opung lagi. Halo, Pak Lode. Opung open cam, opung open cam. Kenapa open cam? Pak Lode? Iya, wajib open cam di sini opung. Silakan pakai efek lah opung. Opung open cam sajalah, silakan. Bentar. Iya, siap opung. Opung semangat opung ya. Iyalah, semangat. Bentar. Erik Jain, Islam Kristen. Bentar ya. Erik. Saya Ya, pakai efek opung. Iya. buka dulu.
Bye-bye, jatuh dari kursi roda opung. Oh, kursi roda saya bisa loncat ke pakai kursi roda. Ngapain? Oh, Saya bisa. oh, opung bisa loncat-loncat juga. Bisa lah. Saya mau lihat, maksud saya loncat-loncat nih. Jangan, tiba-tiba ada apa-apa, saya pula sasaran. Enggak lah, aku sehat kok. On cam Kau saja. aja. Kau aja Ya, yang on takut. cam saja opung. Bentar, Buka bentar, kamera bentar. saja opung, silakan. Ya, silakan kita diskusi santai opung. Di sini temanya apa? Kristen bertanya sampai apa? Sampai sampai mati. Mati. Kenapa mati? Bercanda, Opung. Ada aja kau. Tidak. Yang penting opung sehat-sehat selalu opung ya. Salam buat keluarga semua. Opung sehat-sehat. Aduh, dah. Aduh. Kan sehat. Iya, silakan. Opung mau diskusi apa, Opung? Iya, Opung mau diskusi apa, Opung? Jangan, Opung. Iya, Opung sehat. Iya. 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 Iya, Opung sehat. Iya, Opung sehat. Iya, Opung sehat. Iya. Iya, silakan Opung mau apa, Opung? Opung mau apa? Mau diskusi apa ini, Opung? Kau bilang aku stroke, enak aja kau. Bukan saya, ini Papi Gembala yang bilang Opung, bukan saya. Aku sehat begini, kau bilang sakit di mana? Iya, Opung mau diskusi apa? Silakan Opung. Opung mau diskusi apa? Silakan Opung. Opung tanyalah. Silakan. Apa mau Opung tanya? Silakan. Iya. Aku tanya ya. Kok di dalam kitabmu kok kayak ini, kayak buka apa, kebun Ragunan kayak gitu? Hah? Iya, buka Kebun siapa, Ragunan. Pak? Di Quran Kebun siapa? Di Quran tuh ada Ragunan tuh. Di Al-Quran ada kebun. Maksudnya di ayat berapa? Ada Ragunan tuh. Maksudnya? Iya, ada sapi betina, ada gajah, ada laba-laba, ada kuda, ada semua tuh. Oh, seperti Al-Baqarah, sapi betina, begitu. Ya kenapa Opung? Ada masalah apa dengan sapi? Opung ada masalah apa dengan sapi? Oh, itu kitab suci apa Ragunan tuh. Astaga, sudah begini mah. Kitab suci apa Ragunan coba? Opung jaga kesehatan. Opung kan lagi sakit. Kitab suci kayak Ragunan aja di mana nih? Ada kitab suci. Opung turun dulu ya Opung ya. Opung lagi sakit, Opung turun dulu ya. Mohon maaf Opung ya. Mohon maaf Opung ya. Aduh, kasihan. Pasien selanjutnya. Ini kenapa nih? Lift Anda berakhir dalam 15 detik. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifkan selama lift Anda saat ini. Selesaikan verifikasi selanjutnya. Hilang verifikasi nih. 7, 6, 5. Bagaimana nih? Tolong tap-tap layar coba. Oh tidak, alhamdulillah. Saya pikir berakhir. Iya, dibantu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni. Saya sudah tidur lihat Opung pengen naik. Iya, takut saya berdosa Uni. Tiba-tiba ada apa-apa, dia loncat-loncat tiba-tiba. Aduh, ya Kita Allah. dia bilang sehat tapi apalagi dia mengatakan Al-Quran begitu tiba-tiba Allah aduh. Saksi pula saya sama Papi Gembala Ustadz Alif. Memang luar biasa berdakwah dengan metode kita ini. Kalau tak kuat-kuat iman, betul-betul. Iya, saya itu suka. Baru saya heran juga kenapa dari persekutuan para gereja, oh malah dikirim ke sini.
Ada itu Oma itu kalau dia berbicara itu seperti mobil apa Fuso tahun 80-an kalau remnya blong itu. Dulu dia mau ini sebenarnya tadi naik itu. Jadi opung ini dulu saya tidak tahu kalau dia opung-opung. Saya pikir dia ngejek-ngejek. Sengaja bicara. Sama Uni. Pertama naik di koma saya dia begini saya bikin lagi. Oh ternyata betul. Astagfirullah. Dulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Jujur, saya jadi merasa berdosa Bang Loding. Makanya saya tadi naik. Mau bilang, opung saya minta maaf ya waktu saya maki-maki kamu. Tapi udah mau mati itu juga perangainya ya. Sudah Iya, mau ya, mati kesian. kelakuannya. Bukan itu yang berdosa itu keluarganya siapa yang download dia punya TikTok itu kan. Cuma takutnya begitu dia buka ada live rawa-rawa kok dia pikir diskusi lintas agama dia naik habislah. Kejang-kejang ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Saya tadi sudah teman tidur kan, saya tengok masih ada yang lain. Lah, ini si opung ini. Saya pikir mau buka celana loh, ngapain dia berdiri? Saya tengok Iya baru barunya muncul tengah malam begini kan jamnya malaikat maut turun kan. la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pulungan Kristennya harus ya. Pulungan. 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 Ya. Halo, saudaraku, sahabatku, Bang Petra. Gimana kabar abangku? Ya, baik. Sehat, semoga tetap dalam lindungan Tuhan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, ya, dan diberikan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan disebut nama Roh Kudus. Hah? Jangan sembarang menyebut nama Roh Kudus. Oh. Roh Kudus nggak ada nama, apa yang mau disebut? Terus berarti kita sebut woi. Woi. Woi kita panggil woi. Petra juga bagaimana Petra? Didoakan malah tidak mau. Oke, berapa Tritunggal yang kamu dapat tadi? Hah? Belum ada. Tritunggal. Iya. Tadi saya sibuk sebenarnya. Oh sibuk. Ya semoga dimudahkan oleh Tuhan urusanmu. Lanjut Jun. Ya, ini. Memang siapa nama Roh Kudus? Yesus sendiri. Kalau menyebut nama Yesus boleh sembarangan. Kalau nama Roh Kudus nggak boleh. Ternyata nama Roh Kudus tergantung konteks. Kan gini. Kan. Aduh Petra. Gini, Yun, tunggu dulu. Gini. Tuhan itu kan udah bekerja di dalam 3 fase. Fase pertama ketika dia menciptakan karyawan, ya kan, di dalam dunia. Di fase kedua di dalam penebusan dosa. Di dalam fase ketiga ini dia datang kepada semua orang lewat Roh Kudus. Nggak boleh, namanya Yesus. Kalau menyebut nama anak boleh sembarangan, namanya juga Yesus. Gimana ini? Benar, tapi ketika di zaman Roh Kudus itu kan dikasih karunia, tetapi dalam akhir gini, di dalam Yesus Kristus kan masih di dalam kasih karunia pengampunan dosa. Lihatlah Yesus ketika dia ditampar ya kan, diberikan sampai taat di kayu salib. Tetapi ketika di zaman Roh Kudus jangan coba-coba. Nggak paham Petra, nggak paham aku. Serius ini. Nggak ngerti aku Petra. Serius nggak ngerti aku Petra.
Ya, suka-suka kau aja lah ya, Dek ya. Suka-suka kau aja. Gini, ketika di dalam Yesus Kristus kita, dia kan menyatakan diri dalam daging, dalam kasih karunia. Nah, artinya dia kan apa? Bahwa ketika dia di dunia tidak ada satupun orang yang membuat dia apa metong ya. Petra. Iya, Jangan-jangan gara kau Bang Loding botak ya. enggak boleh gitu. Iya, Memang ada dasar, rambut juga gara-gara kau. memang dasarnya dulu. Rontok rambutnya. Memang Memikirkan sendiri. gini loh, makanya rahasia firman Tuhan itu kalian nggak tahu. Makanya sedangkan kan di Alkitab kan dikatakan, barang siapa menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kalau menghujat Yesus. Hah? Itu masih Kalau ada. menghujat Yesus. Sekalipun, Masih ada, baru Yesus adalah Roh iya, Kudus. sekalipun dia sendiri. Menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan dosa. Iya. Kalau menghujat Yesus masih mendingan. Iya. Baru Roh Kudus itu adalah Yesus. Begitu. Tetapi di dalam Yesus Kristus dinyatakan ketika dia sudah hadir di dunia kan. Tapi ingat, ketika di zaman kasih karunia itu kan sudah berlalu ketika dia bekerja. Tetapi jangan ingat lagi, apakah dia masih seorang anak? Enggak lagi dong. Petra, saya mau tanya kamu serius Petra. Ini serius Petra. Tunggu dulu. Petra, jujur. Tunggu dulu. Iya, oh iya, Jangan silakan. kalian anggap, Habiskan semua. Kasih keluar semua. Kasih keluar. Bila perlu dengan nyawa-nyawa sekilan. Kasih keluar. Sebentar dulu. Jangan kalian anggap lagi ketika Yesus tersalib diludahi ketika masa di dunia ini. Nah, mungkin pemikiran kalian gitu. Oh, dia diludahi, disalib. Sementara kan sekarang dia sudah di dalam kemuliaannya. Nggak boleh sembarang. Udah. Oke. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, itu kan dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan. Itu datang malaikat memberikan kekuatan kepada dia, itu betul. Itu terjemahan yang salah. Oh, terjemahan salah, sepakat saya. Itu terjemahan yang salah. Salah. Ya, Yang benar bagaimana, silakan. Itu terjemahan yang salah. Ya, yang benar bagaimana? Ini edukasi ini. Silakan. Bukan dia ketakutan. Tapi mirip ketakutan apa? Bukan ketakutan. Makanya kita aja di original teksnya. Oke, sabar. Itu ayat berapa ya? Saya cek original teks ya. Bentar. Ayat berapa itu Petra? Bacakan bahasa Yunani-nya. Iya. Oke. Yesus merasa ketakutan. Aku di mute. Coba Lukas 22:43. Lukas 22:4. Oh, Lukas 22:44 mungkin. Ia sangat ketakutan. Sesungguhnya berdoa perlu menjadi setitik darah yang 22:45 mungkin Ustaz ya. Itu salah terjemahan. Lukas. Kata Petra itu 22. salah terjemahan, Bang Luding. Oh. Oh, Lukas 22:43. Tapi Petra, kalau menghujat roh Allah Bapa boleh nggak? Roh Allah Bapa. Ya. Roh Allah Bapa kan Roh Kudus itu sendiri. Oh, jadi Allah Bapa Roh Kudus. Iya. Nama Allah Bapa siapa? Nama Allah Bapa kan Yotepape. Tetapi Yotepape kan Yesus itu sendiri. Oh, jadi Allah Bapa namanya dua. Malam Yotepape, siang Yesus gitu. Yotepape. Oh, jadi namanya dua. Kenapa dua? Yotepape sama Yesus. Dia kan ketika menyatakan diri di dunia. Oh, kalau jadi orang namanya beda.
Kan sudah dikatakan, aku belum menyatakan diri. Kan di dalam kitab Kejadian kan ada. Tapi YTPP namanya udah ada. Iya, tetapi dia kan belum menyatakan diri. Nah, Tetapi ketika menyatakan diri namanya diganti. Yesua Hamasiah. Oh, terus namanya sekarang YTPP atau Yeshua? Ya TPP itu kan Yesus itu sendiri. Oh, jadi YTPP sama dengan Yesus artinya? Iya dong. Oh, Kenapa? nggak apa-apa, suka-suka kau lah. Ini bagaimana Petra? Katanya ini salah terjemahan. Saya baca Coba. original teksnya ini ya. Mm-mm. Opotehe de auto angelos ab Uranus ensikouon auton. Nah, silakan terjemahkan. Ya terjemahkanlah. Iya, ini sama terjemahannya sama. Oputehe maka seorang malaikat dari langit. Opote de auto angelos. Angelos ini kan dari langit kan, dia turun dari langit kan. Kalau Uranus naik, kalau ini kan angelos turun begitu. Angelos itu salah bang. Angelos itu dari Oh, kata salah. anggel sama los. Jadi angelnya los. Oh, anginnya ngelos. Oke, saya baca. Angelos up auranu. Auranu dari langit dia turun ini. Auranu. Eksistensi. Ensekouon auton. Sama terjemahannya. Maka seorang malaikat langit menampakkan dirinya kepada dan memberikan eisikeun auton, memberikan dia tenaga di sini. Kalau terjemahnya tenaga, bukan kekuatan, tenaga. Lalu di mana tadi yang kamu katakan bahwa dia ketakutan? Ini maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Ini kan di 20 apa kan, dari Lukas 22 sampai 4, Lukas 22 nomor 42 sampai 44 kan? Nggak ada di situ ketakutan. Kau ini Lukas 22 43. Kau tidak pernah. Makasih. Ia sangat ketakutan 44. Kita buka original teksnya. 44. Oke. 44. Nih. Kai genomenos en agonia extenteron proxeton. Ini ketakutan. Ini betul teman-teman, saya baca ya, saya belajar bahasa Yunani juga. Tidak meleset-meleset. Cuma bacaan belum fase karena baru belajar kan, baru 3 hari. Hause serius, coba kamu buka situ, coba kamu baca kalau kamu bisa. Coba. Pak Petra, kamu yang cek di terjemahan mana yang salah. Jadi gini, jadi supaya detail. Ujung-ujungnya jadi gini. Sabar kita. Bastan, Islam Kristen, Bastan. Kita sambut Bastan dulu. Bastan. Ya, lanjut. Lanjut Petra, gimana? Silakan Petra. Nah, kamu kan belum ahlinya, ya kan, dalam bahasa Yunani. Ini kan saya tahu. Iya. Aduh, kau ini bagaimana? Kai genomenos en agonia extenesteron proseum. Kau ini baca Bibel, kau original teks, kau yang ketawa bagaimana? Ini extensetron persekusian. Bagaimana kau ini dibaca malah kau ketawa? Petra, Ya. kau kan
percaya kalau Bapa di surga itu sama Roh Kudus mati kan. Iya. Jadi waktu Yesus tidur di kapal, Roh Kudus sama Bapa juga ikut tidur ya. Roh Kudus ini Tapi kayak mana pula Roh Kudus bisa mati, Petra? gini, dengarkan dulu. Hmm. Roh Kudus dia kan maha hadir. Rohnya maha hadir. Sekalipun ia datang ke dunia, bukan berarti dia tidak ada di mana-mana. Tetapi kematian Yesus, ya kan, kematian secara jasmani, dagingnya. Makanya Tuhan menebus kita adalah secara dagingnya, lewat darahnya, tubuhnya. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Gitu. Ya, jadi kayak mana caranya Roh Kudus bisa mati tuh? Roh Kudus tidak mati, rohnya tidak mati. Kan Lupa dia tadi dia yang bilang. Kau yang bilang Roh Kudus sama Bapa tadi mati. Gimana ini kok Petra? Ini kan kematiannya kan kematian daging. Iya kan Yesus yang jadi daging itu Roh Kudus kan? Iya, tetapi rohnya akan mati kan tidak. Tapi dia udah berubah jadi daging. Kau yang betul Iya. lah. Tetapi dagingnya, tubuhnya ada loh. Iya, daging itu Roh Kudus yang menjelma enggak? Nah, tubuhnya ada, rohnya ada, udah. Yang mati itu siapa? Ah, pusing pala aku. Yang mati itu Tuhan, tetapi di dalam dagingnya. Rohnya mati enggak? Hah? Bukanlah. Ah, tadi kau bilang rohnya mati. Ya. Berarti yang mati itu Rohnya cuma mati. Yesus kan? Ini loh, ini unik. Tuhan itu datang ke dunia menyatakan diri dalam daging. Dah. Maksudnya apa itu Petra? Menyatakan diri dalam daging itu dia masuk ke dalam daging atau berubah jadi daging? Dia datang dalam bentuk rupa daging. Iya, maksudnya dia merasuki daging atau dia berubah jadi daging. Dia menyatakan diri dalam daging. Oh, masuk ke daging. Bukan masuk. Terus Tubuh dia sendiri artinya kan. berubah berarti jadi daging. Bukan tubuh manusia. Kau pernah lihat kue klepon nggak? Bukan ke situ. Dia datang Enggak, dalam. ku kasih analogi. Kalau kue klepon itu tepung yang berubah menjadi kelepon, tapi dimasuki sama gula merah. Gula merah bukanlah tepung itu, beda. Nah, aku tanya, kalau Roh Kudus ini berubah menjadi daging atau masuk ke dalam daging? Bukan seperti itu. Terus? Dia datang mengambil rupa daging, Oh, berubah, dia berubah. Sebentar dulu. Tetapi dagingnya daging Tuhan, tubuh dia, bukan tubuh manusia. Iya. Berubah jadi daging atau ngambil daging orang terus masuk ke dalam daging. Bukan seperti itu. Mengambil tubuhnya sendiri, tubuh dia sendiri. Oh, dagingnya itu adalah jelmaan firman. Iya, tubuh dia. Nah, rohnya masuk ke dalam daging yang menjelma. Rohnya kan ada, Roh Kudus di dalam Iya, Roh dia. Kudus itu kan nggak punya daging kan? Iya. Nah, waktu Yesus jalan ada Roh Kudus nggak di dalam dia? Ada. Nah, berarti kan masuk ke daging. Tetapi kan daging dia, tubuh dia. Iya, aku nggak bilang daging kau. Iya. Bukan. Jadi, yang kutanya adalah yang mati itu siapa? Ya Tuhan Yesus, tetapi dalam daging. Nah, rohnya mati nggak? Ya bukanlah, kan ketika Berarti Roh Kudus Yesus nggak mati kan? Tunggu dulu. Ketika Yesus mati, dia kan pergi ke dunia orang mati. Di dalam Waktu Petrus, Yesus mati, Bapa dan Roh Kudus mati nggak?
Kenapa? Waktu Yesus mati, Bapa dan Roh Kudus mati gak? Emang Bapa Roh Kudus itu emang oknum yang beda? Mati gak dia? Kenapa mati? Aku tanya mati. Hah? Kok tertawa? Kan udah aku bilang. Yang ku tanya itu adalah waktu Yesus mati, Bapa sama Roh Kudus ikut mati gak? Oh nih, Yesus itu kan Bapa itu sendiri. Nah makanya ku tanya, waktu Yesus mati, Bapa sama Roh Kudus ikut mati gak? Ya ampun, bisa nggak kamu pahami yang? Aku paham, kau kan Oneness. Mm-mm. Nah, kalau Oneness itu percaya Bapa mati. Kau percaya gak Bapa mati? Ya kan Yesus itu kan Bapa itu sendiri. Dia mati berarti. Bapa. Mati gak? Ya. Namanya Yesus itu kan Bapa itu sendiri. Iya mati gak Petra? Iya, di dalam Ayo daging. sudah. Di dalam Kok daging. sulit kali. Kan udah saya jawab, di dalam daging. Aduh sakit pada otak aku gara-gara kalian ini ya Allah. Ya memang sulit untuk memahami Tuhan itu loh. Ya nggak usah aku paham. Bukan segampang Kau aja lah yang paham. Udah biar Bang Nudi gak jadi ikut paham gini. kau. Kalau Tuhan kalian kan nggak bisa datang ke dunia. Kalau dia yang Iya menciptakan Tuhanku dunia, itu. mampu nggak? Mampu dia Tuhanku nggak bukan datang ke nggak dunia. bisa datang, Coba tapi jawab. manusia tidak mampu melihat dia dan bumi tak mampu menampungnya. Nah, kenapa seperti itu Yun? Karena Tuhan kami maha kuasa, maha segala-galanya. Yang tidak maha itu kami manusia. Mata kami yang tak mampu melihat. Kenapa tidak mampu melihat? Ini Karena pertanyaan. belum dimampukan. Nah, itu yang salah. Oh, kok salah? Iya. Gini loh Petra ya. Tuhan itu punya kuasa memampukan. Kalau dia bisa memampukan hambanya melihat Tuhan, maka dia tidak perlu mengupayakan dirinya supaya terlihat. Cukup dia upgrade saja pandangan manusia. Bukan malah dia yang mengecil. Nah, itu yang terjadi pada kami. Kami ini di dunia tidak mampu melihat Tuhan. Setelah kematian, Allah memampukan kami melihat Allah. Makanya nanti kami melihat Allah di surga. Makanya dulu waktu Nabi Musa minta Allah untuk diperlihatkan wujudnya, Allah bilang, lihat gunung itu, kalau dia masih di tempatnya, kalian bisa lihat ternyata meledak. Kenapa? Karena makhluk tidak mampu melihat cahaya kemuliaan Allah. Itu juga ada dalam kitab 1 Timotius pasal 6, 16, Keluaran pasal 33. Nah, kalau kau bingung pala aku. Satu sisi kau bilang, Yesus adalah Bapa. Yesus mati berarti Bapak mati. Sementara 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Tuhan itu tidak bisa kena maut. Kontradiktif. Tuhan? Bacalah 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Gini Yuni. Kamu katakan kan bahwa Tuhan itu kan tidak bisa kau lihat. Iya kan? Mataku tak mampu melihat Allah karena aku belum dimampukan. Memang benar. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Dah? Kenapa? Dah? Karena Elohim itu kudus. Ini kenapa kayak gini? Cek, bentar. Bapak Ustaz, itu aja Ustaz. Enggak, jangan. Duduk. Ini Ustaz bantuin lo Ustaz, kalah saya Ustaz sama si Petra. Tunggu dulu. Mau matiin kamera, salah ngeklik. Bukan soal kalahnya Yun. Sekarang keselamatan jiwa yang diperlukan di sini. Untuk apa kau menang di dalam debat Yuni, tetapi jiwamu kalah, rohmu kalah? Iya, Petra. serius. Tunggu dulu. Petra ya. Memang kalau di dalam debat kau menang Yuni. Berarti kalau aku sudah menang. Dengarkan Yun. Ya dapat, bentar naik dulu Pak Robert Wendur dulu nih, ada Pak Robert nih, temennya Ustaz Alif nih. Bentar. Dengarkan Yun ya. Bentar dulu, Pak Robert mau naik ini, Pak Robert ini temennya Ustaz Alif nih. Enggak, aku tadi yang tadi sempat dengar itu. Aduh, saudariku Rifa Ustazah Rifa. Ya. Tapi suaranya kok jadi ngebas gitu. Aku lagi serak Pak Robert lanjut sama Ustaz Alif sama si Petra ya.
Ya Robert, kemarin saya jaga sama Petra. Ustadz Alif bagus. Jangan pergi dulu nih. Gini Yuni ya. Aku parkun, aku mau tidur. Pak Robert, Gini, dia tunggu Petra dulu. nih, dia bilang bapak mati. Pak Robert, hajar Pak Robert. Tunggu dulu Yuni. Yuni, Oh tunggu dia dulu. dari Wanes kali. Tunggu dulu Yuni. Apa? Untuk apa kau menang debat sementara jiwamu, rohmu kalah? Apa artinya? Jiwaku kalah. Ya, makanya di dalam kitab suci kamu menyelidiki kitab suci. Udah kau lawan dulu Pak Robert itu, tertunggal dia itu. Dan kamu sekarang jiwamu yang harus kita selamatkan. Nah, untuk apa kamu menang debat, pintar kamu berbahasa, tetapi rohmu tidak dimenangkan? Untuk apa coba? Udah ini Pak Robert ini menangkan jiwanya Pak Robert, hajar dia Pak Robert. Dia mengatakan bapak mati Pak Robert. Uni, tunggu dulu. Kalau benar-benar Tuhan itu Saya dari kemarin minta sama Pastor Lodge ini loading nggak pernah dia naikin. Allah itu Uni. Pak Robert, Ya. Pak Robert, kemarin Pak Robert minta naik, saya lihat di sini tidak ada. Tapi saya ada Bagaimana bukti. Pak Robert? Bang Loding, bentar Naik Petra. 3 jam. Bang Loding, Tapi ya, terima Pak kasih. Robert ini, Iya. bentar Pak Robert, saya kasih tahu Bang Loding dulu. Gini Bang Loding, Pak Robert ini ketika dia minta naik, dia enggak minta permintaan Bang, dia mintanya dijambak Bang. Dia minta permintaan, tapi nggak begitu tuh. dijambak-jambak. Enggak ada, Pak itu Robert. enggak ada. Oh, gitu ya? Pak Robert itu enggak meminta. Pak Robert itu bilangnya naik. Pak Robert naik ke sini, itu saya jambak. Ini Rifa, saya pencet yang gambar 2 orang itu apa itu? Enggak Pak, dengar Pak ya. Kalau seandainya Bapak minta multi, itu kita bisa lihat. Oh gitu ya, kenapa? Nah, Bang Saya cari Loding, tidak ada. iya, Bang Loding tidak ada. Jadi Bapak itu dijambak sama saya baru bisa naik. Jadi besok Makanya kalau saya ngamuk-ngamuk dari atas Uni. Saya bilang Pak Robert ini minta minta naik baru tidak naik. Sampai saya diblok, Saya pikir bayangin baru dibuka. tidak diblok Pak Robert. Pak Robert ini kan yang baik Kristen baik itu kan. iya, ini sensei ini Bang Loding, ini sensei nih. Iya. Udah sebentar dulu nih ya. Sabar Petra, kau Bapak sudah mati. Turun dulu. Tapi ya enggak Oh, apa-apa, Pak Loding. Pak Robert Silakan ini sama Bang Ustadz Loding. Ali. Berapa hari loh? Udah berapa Ya, Ini bulan? saya minta? temannya Ustadz Alif ini. Jadi sama saya juga berteman. Pak Robert ini sudah hampir 5 tahun lah. Lapa dari 2018. 7. Saya izin follow Pak Robert ya. Saya izin follow Ini ya. tertunggal akut ini Bang Loding. Asli. Temannya Juma, temannya semuanya lah. Nah, Pak Robert ini Bang Loding, kalau diskusi dia itu menjawab agamanya, dia tidak menjelek-jelekkan Islam, bagus orangnya. Nah, itu sensei nih. Iya. Kayaknya pernah kita ketemu dengar dari suara di Komal siapa ya Pak Robert ya? Pernah enggak? Aduh, saya Waktu lupa. Pak Robert lagi kawan-kawan nongkrong itu. Dia bukan penghujat, cuman ngeyel aja bebal. Silakan Pak Robert, mau diskusi sama Ustadz Alif silakan Pak Robert. Mau diterusin mungkin kemarin ya Ustadz Alif masalah penyaliban itu mungkin dia bilang. Ustadz Alif mah sudah lama sama saya, udah sering. Yang paling saya ingat pertama kali diskusi dengan Pak Robert itu mengatakan akar kekristenan itu dari Yahudi. Ya betul. Itu juga ditanya sama Rifa tentang Pak Robert bilang gitu. Ternyata akar cerai sama pohon, susah jadinya. Kalau saya ingatnya Pak Robert ini, dia bilang gini sama saya, Rifa kita diskusi tentang nabi palsu, kan gitu ya. Habis diskusi Bang Loding dia bilang begini, tunggu Rifa ya saya baca Bible dulu baru saya debat lagi sama kamu. Kita lanjutkan dulu nih. Jangan dulu potong dulu. Apalagi Petra ya. Uni tanggung jawab Uni. Biar saya angkat tangan lah. Tunggu dulu nih ya. Tadi kan terima kasih nih Rifa. Saya udah mau berapa bulan loh minta sama Pastor Loding ini. Iya, nggak pernah sabar dinaikin. Petra, kita hargai dulu orang tua Petra ya, Dek ya. Sabar, Dek. Jadi gini Pak Robert, Bang Loding ini satu-satu dulu. sebentar dulu Petra, sabarlah kau Dek. Pak Robert ini lebih tua dari kita hargai dulu ya. Ya baru mau 68 saya bulan Agustus. Iya baru 68 umurnya. Tunggu dulu Pak Robert. Jadi Pak Robert sebentar dulu. sabarlah kau Dek. La ilaha illallah. Nah, Pak Robert ini Bang Loding. Kalau udah terpojok kalian mau Kok, dikejar Pak Robert bantu saya lah Pak Robert. Ajarin dua di sini. Coba sama saya Uni juga. sudah apa? Sudah ada kuasa Uni?
Nggak apa-apa. Selagi dia nggak menghujat nggak Oke, apa-apa bang. gini loh ini. Dia pengen Kamu tadi menyelamatkan jiwa mengatakan saya bahwa katanya bang. Tuhanmu kan tidak bisa datang ke dunia kan? Kalau Tuhanmu Tuhanku tidak itu sang mau. pencipta, buktikan dulu Tuhanmu itu datang ke dunia. Kalau benar-benar Oke, Tuhanmu itu sang aku jawab pencipta. ya. Ya. Karena Petra. gini, tunggu sebentar dulu. Karena Tuhan kami itu pencipta, di dalam Yohanes 1 ada. Terang yang Sabar. sesungguhnya Kau mau yang ku jawab menerangi atau sedang. enggak? Dia tunggu dulu. Kau kusuruh lawan sama Pak Robert nanti di karate kau nanti loh. Sama kamu dulu saya. Kamu kan sudah mengakui Tuhanmu tidak bisa datang ke dunia. Bukan Dan tidak bisa. Tuhanku makanya tidak Tuhanmu pantas dan tidak makanya layak turun ke Tuhanmu itu dunia tidak karena tanpa pencipta. turun ke dunia dia tetap Itu bisa buktinya bahwa menunjukkan Tuhanmu tidak kekuasaannya. pencipta. Nah, inilah Tuhan kami, biar kamu tahu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebentar, Tuhanmu coba. datang nggak ke dunia? Kalau memang benar Tuhanmu Allah itu sang pencipta, Oke, buktikan sebentar. kalau Tuhanmu datang ke dunia. Coba. Oke, kita buktikan ya. Jadi Tuhanmu bisa datang ke dunia? Jelas, ini kan ada datanya. Ya udah, Yohanes coba 1. sekarang. Coba sekarang. Yohanes 1. Terang Sekarang yang ajak ke sini. sesungguhnya Sekarang yang ajak ke sini menerangi naik Suruh multi Kamal. Yesus sekarang, suruh multi. sedang datang ke Petra, dalam dunia. Ya coba udah suruh sekarang multi buktikan Yesus. cepetan. Coba buktikan kalau Tuhanmu Ya datang ke iya, dunia. makanya buktikan sekarang. Coba kalau bisa. Biar ku naikkan. Coba Nama kalau akunnya Yesus siapa? suruh multi biar saya yang naikkan nanti. Aku udah Datanya moderator ada. nih. Datanya ada. Terang yang Ya, sesungguhnya ya sekarang yang menerangi setiap buktikan orang sekarang. sedang Kan tadi datang kan ke dalam minta. dunia. Nah, Tadi kan kau minta Tuhan kalau suruh datang ke Tuhanmu, dunia. coba buktikan di mana datanya kalau Tuhanmu datang ke dunia. Ya Kalau coba memang sekarang benar Tuhanmu yang buktikan. Sekarang menciptakan dunia. buktikan loh. Ini saya buktikan ini. Mana Tuhanmu? Udah dibawa dulu Petra, kita ngomong sama Pak Robert dulu nanti konek lagi ya deh ya. Jadi Petra ini Pak Robert saya kasih tahu ya. Si Petra itu Wanes. Dia bilang Tuhan Pak Robert itu bapaknya Yesus mati. Iya, mereka bilang gitu. Disalib dia di tiang salib Bapak itu sama Roh Kudus bertiga. Ya, mereka bilang kalau dari saya pernah masuk ke komunitas mereka, mereka bersyukur Tuhannya itu bisa disalib, bapaknya bisa disalib. Oh, Nah kalau Pak Robert gimana? Menurut Pak Robert gimana? ya tidak mungkin lah. Dia kan itu transenden, masa mau dilihat aja nggak bisa, dipegang aja nggak bisa, Nah, didengar aja nggak bisa. pandangan Pak Robert tentang orang-orang Wanes itu gimana? Ya mereka masih kurang literatur aja saya lihat. Memahami Bible itu ya hak dia lah. Baru sampai di situlah dia. Kalau saya begitu. Terus kalau mereka bawa ayat aku dan Bapak satu gimana? Ya itu juga mereka sering bawa ayat itu. Enggak Pak Robert, maksudnya Pak Robert nanggapinya gimana? Ya kayaknya kalau untuk itu sama pandangannya. Dia Bapak itu satu, tapi dia memahami bahwa itu Bapak itu Yesus. Bapak itu Roh Kudus, itu aja. Nah, sedangkan tadi Tritunggal itu yang berbeda semua itu yang berbeda. Oke. Pak Robert udah pernah debat sama orang Wanes? Sering saya di tempatnya si Living, sering dipentalin tapi Jadi lanjutlah kalau gitu sama Ustadz Wafi ya Pak Robert ya. Nanti kalau si Petra mau naik lagi saya naikkan ya. Iya boleh saya sama dia Petra. Oke Petra naik lagi Petra tapi sama Pak Robert aku mau tidur Petra ya naik lagi Petra Pak Robert. Diva ini udah jam berapa kesiangan di Indonesia Timur nih? Iya Pak Robert saya sudah pindah, saya sudah di Malaysia Pak Robert. Di mana itu? Saya pernah di Negeri Sembilan. Sama saya di Negeri Sembilan. Tunggu dulu kita panggil Petra naik lagi dek. Pak Robert mau ngobrol sama kau dek. Udah kepental dia Pak Robert. Sudah Pak Robert sama Ustadz Alif aja. Oh kalau Ustadz Alif semalam tuh 2 jam apa 3 jam tuh. Tapi kalau dia mau lanjut sih bisa aja saya. Gak ada lagi ya 2 jam tapi Pak Robert belum bayar. Aduh. Sorry Pak Ustadz Alif kan dia ketutup namanya. Jadi saya bilang siapa ini? Dia tersinggung rupanya saya enggak. Tapi enggak. Ya tadi malam kan marah sama saya. Kok saya ngomong saya dicuekin. ya, apa yang mau dilanjutkan Pak Robert? Ya tentang mau apa aja lah. Tapi katanya nama Petra dulu. Nama Petra ayo.
Cari di bawah nggak ada Pak Robert. Petra naik kok Petra. Halo Madam Nia. Madam Nia. Oke. Turun dulu ya. Petra naik kok Petra. Pak Robert ini tertunggal akut ini. Oh, sejati. Tertunggal sejati dia. Udah kabur dia Pak. Saya sudah cariin di bawah pun nggak ada dia. Ya gini aja kalau gitu Pak Robert deh, gini aja. Ya. Ringan-ringan aja kan. Iya, boleh. Seandainya Yesus tidak disalib, kira-kira orang Kristen selamat nggak Pak? Seandainya dia memang harus disalib karena kan Ya, gini. Makanya pertanyaannya, seandainya tidak disalib, Ya, orang-orang seandainya Kristen tidak itu salib, selamat nggak? begini. Seandainya disalib tidak mungkin terjadi Adam melawan atau melanggar perintah Tuhan. Itu karena kan ada melanggar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dilanggar. Pak Robert, pertanyaanku dipahami Pak. Seandainya Yesus tidak disalib, orang-orang Kristen selamat nggak? Ya, nggak bisa selamat. Dia yang mau menyelamatkan dengan kematiannya, nggak bisa. Jadi menurut pemahaman orang Kristen, Yesus itu harus disalibkan. Harus mati. Bukan orang Kristen, Yesus sendiri yang bilang. Yesus sendiri, orang Kristen sebenarnya nggak tahu sebenarnya. Kan orang Kristen itu pada umumnya itu orang Kristen pertama itu murid-muridnya disadari oleh malaikat. Kamu lupa ya sama yang dia pernah bilang? Itu cuma ada di Lukas, di apa itu? Dia kan sudah kalau gini Pak Robert, kalau menurut Anda Yesus harus disalibkan, berarti sama aja dengan orang Yahudi keinginannya. Orang Yahudi juga ingin menyalibkan Yesus. Gini, beda konteks itu ya, gini. Yesus datang ke dunia itu ya untuk mengalahkan kematian itu. Kan manusia sudah dikutuk ya, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia telah melanggar perintah Tuhan atau melanggar ketetapan Tuhan. Itu adalah dosa atau mati. Nah, upah dosa adalah mati, harus mati. Nah, dengan itu maka langsung waktu Adam dan Hawa itu membuat dosa, itu langsung Kejadian 3 ayat 15 tuh. Langsung Tuhan membuat untuk menyelamatkan itu kan Tuhan langsung. Nanti pada waktu keturunan wanita ini akan mengalahkan maut itu kan. Iya, kesimpulannya itu Pak Robert, kesimpulannya keinginan orang Kristen dengan keinginan orang Yahudi sama ya, sama-sama ingin menyalibkan Yesus. Itu bukan keinginan. Kita begini. Mengharuskan. Gini. Itu yang Yesus gini. Kalimat yang tepat. Tadinya para murid itu kan nggak tahu. Para murid juga nggak mau tuh dia disalib. Nah gitu kan. Padahal dia udah ulang-ulang. Dia akan disalib 4 kali. Dia bilang sama para murid. Para murid nggak sadar bahwa dia itu datang untuk mengalahkan kematian. Nah karena seluruh manusia itu ya. Cara mengalahkan kematiannya dengan apa Pak? Dengan cara apa? Dengan bangkitnya dia. Kalahlah kematian itu, maut itu kalah. Oh, ketika dia mati siapa yang menang? Ya menurut kan waktu dia bilang nanti dia mati ada yang bersuka cita, yaitu iblis kan. Tapi ya, ketika dia mati yang menang siapa? Waktu dia mati ya menurut iblis dia yang menang. Oh, menurut iblis yang menang. Ketika Yesusnya mati, Yesus yang kalah, iblis yang menang. Bukan ketika iblis merasa dia menang. Lah, ya kan Yesusnya yang mati, berarti iblis yang menang kan? Ya kan itu menurut ya kalau kita mau secara secara logika kan seperti itu. Iya, ketika Yesusnya mati, iblis yang menang. Ya. Ketika Yesus bangkit, ya kematian itu dikalahkan. Yang menang siapa? Ya Tuhan lah yang menang. Oh, 1-1 berarti kalau gitu. Lah, lah, tadi pertama yang menang iblis. Oke, kalau yang secara ketika Yesus mati yang menang iblis, ketika Yesus bangkit yang kalah iblis. Ya udah 1-1 lah. Enggak, Pak. Itu logikanya seperti itu ya. Nggak jadi masalah. Iya kan? Saya hargai, saya hargai. Tapi kan cuma 3 hari. Yang bilang, bukan saya. Kan saya minta konfirmasi.
Nah ya gini, secara Gimana? logika seperti itu. Itu saya tidak apa namanya membantah. Ya Secara sudah. logika manusia seperti itu. Ya berarti Yesus Pak juga udah Robert bilang. harus, makanya Pak Robert harus menghargai ucapan Pak Robert. Gini. Enggak, saya mengikuti pemikiran Anda kan. Nah, Itu saya kan. mengikuti pemikiran Pak Robert. Gini. Saya Nah, ikutin yang Yesus bilang. saya Kamu ikutin Pak akan Robert. di Yohanes 16 atau Yohanes 14 tuh. Oh 15 kalau nggak salah. Kamu akan berduka cita ya. Tapi itu cuma sementara Yesus bilang. Nanti akan mendapatkan sukacita yang besar. Itu Yohanes 14 atau 15 itu. Sebab dia akan datang lagi, dia bilang gitu kan. Dalam waktu segera. Maksudnya dia datang kepada murid-muridnya untuk turunlah Roh Kudus setelah 10 hari. Setelah 10 hari dia naik kan. Nah disitulah sukacita para murid itu. Mereka total kan. Oke, Total. Pak Robert. Kan? Pak Robert, tadi kan sudah seri hasilnya satu-satu kan. Yang menang duluan itu iblis. Cuman ternyata berikutnya Yesus bangkit. Ternyata bukan agregat sih ini mainnya. Ya satu-satu lah udah. Nah, gini Pak Ustadz. Tapi maksud saya gini, sebentar dulu. Maksud saya begini. Kalau iblisnya pernah mati nggak? Iblis dia kan roh, makhluk 21 berarti. Enggak. Ini dia enggak dengar Pak Ustadz. Iblis kan makhluk. Iblisnya kan nggak mati. Iya, dia kan akan dimasukin ke dalam neraka. Baru akan. Nah, sementara skornya masih 21 berarti. Gini Pak Ustadz ya. Kita lihat aja film itu selalu jagoannya kalah duluan. Iya. Tapi kan kayak gitulah kalau saya lihat ya. Jadi sementara ini masih 21 ya? 21 gimana? Lah, kan iblisnya belum mati. Kalau Yesus kan udah mati. Ya. Iblis nanti dia udah. Ya nanti, makanya sekarang masih 21. Tadi kan waktu Yesus mati, iblisnya yang menang. Waktu Yesus bangkit, Yesus menang 1-1. Nah sekarang mari kita karena skornya sama, lihat dari penilaian. Yang satu sudah mati, yang satu belum. Maka yang belum mati ini yang masih menang. Enggak, 1-1 lah nggak apa-apa kan. Loh, kan yang satunya sudah mati, yang satunya belum. Berarti yang satunya masih menang dong. Gini. Itu kan kemanusiaannya yang kalah kan. 3 hari. Tapi keilahiannya enggak kan. Kan yang bangkit juga sama aja yang tadi mati. Yang bangkit itu kemanusiaannya, yang mati kemanusiaannya. Itu. Jadi iblisnya lawan manusia, bukan lawan Tuhan. Sama manusia. Iblis disepadankan sama manusia, bukan disepadankan sama ilahi. Jauh. Ya udah, jadi sementara yang menang masih iblis ya. Ya, iblis dengan kemanusiaannya Yesus. Oke, dia 1-1. Oh, iblis lu nggak apa-apa. Saya ikutin lah secara logika. Ya bukan loh, kan kita sudah selesai itu tadi. Cuman kan kalau kita lihat dari segi penilaian, ya benar. Pemikiran Ustadz ini memang cerdas ya. Jadi ya Muslim Pak. Cerdas juga ya benar. Kalau kita mau lihat secara logika seperti itu kan, kemanusiaan Yesus pernah mati, ya. Kalau kemudian bangkit. Sedangkan si iblis belum pernah mati. Tapi Tuhan udah bilang dia udah mati secara kerohaniannya. Dia akan mati selamanya nanti. Gitu kalau Yesus kan enggak. Nanti kan belum. Sementara yang menang masih iblis. Ya gitu maka nanti akhir zaman baru nanti dia dia sudah ditentukan tempatnya nanti. Ya nanti. Matius 25 itu. Matius 24 25 itu. Dalam 2000 tahun ini iblis belum dikalahkan tapi. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya memang begitu. Tapi keilahiannya Tuhan tidak pernah mati. Yesus juga tidak pernah mati. Iblis juga tidak mati. Iya nggak apa-apa. Ya tapi tetap yang menang iblis karena Yesusnya pernah mati. Kemanusiaannya. Tapi kemanusiaannya juga tetap Yesus namanya. Nah kemanusiaannya ya bisa dibilang mati dalam 3 hari itu kan. Kok disaranin adu penalti, skornya menang iblis, nggak perlu lah kalau skornya sama baru adu penalti. Kayak mana sih teman-teman ini? Pak Ustadz, gimana Pak? Ini sejarah dunia loh, baru ini ketemu ini
pernyataan seperti ini menurut. Iya. Ternyata 1-0. Ya. Luar biasa nih Ustaz. Kan tadi Pak Robert yang mengutip Bukan kejadian 3:15. Ya, kejadian Akan terjadi 3:15 kan akan itu untuk terjadi menyediakan pertarungan Mesias kan. yang akan mengalahkan Iya. si ular tua itu kan, diinjek kepalanya kan. Tapi ular tua itu mematok Ya tumitnya. makanya kita lihat skornya Matu-matu. gitu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ya udah, sementara 2000 tahun ini belum Ini terkalahkan. pemikiran yang baru kita berdua. Ini yang denger ini masih ketawa semua ini. Bukan ketawa, berpikir, merenung. Oh, benar juga. Ya, logikanya seperti itu kok. Fakta ya. Ya iya Fakta. kan berpikir kan. Kitabnya Pak Robert juga nyuruh-nyuruh mikir loh. Harus berpikir menggunakan kecerdasan. Ya gunakanlah. Enggak, maksudnya baru kita berdua kali ini mendapatkan jawaban seperti ini loh. Berarti yang ketiganya si jahat. Ya. Kalau cuma kita berdua yang nggak ada. Oke lah. Gini. Oke. Ya apa? Kalau mau dilogikakan seperti itu, ya. 1-0, ya. 1-0. 1-0 untuk kemanusiaannya, tapi keilahiannya nggak bisa digoyang. Ya mau manusia mau ilahi, pokoknya Yesus lawannya, nggak peduli. Ya, Yesus nggak jadi masalah. Saya hargai. Pasti orang pada merenung ini. Edis atau siapa ini akan bantah kita. Oh, Pak Bom biasanya. Saya kan pernah diskusi sama Pak Bom. Dia bilang karya penyalipan itu adalah, rencana penyalipan itu adalah si iblis. Nah, Edis bilang Pak Bom bilang bukan. Diskusi 2 jam. Akhirnya saya tanya, Pak Bom, jangan bicara rencana. Kita bicara karya. Kalau rencana itu nanti bias, saya bilang gitu. Sekarang yang bunuh Yesus siapa, saya bilang gitu. Ya iblis apa? Langsung benar. Pak Bom dengar silakan. Maka dia suruh naik terus saya. Ya nyata-nyata kok yang bunuh itu kan. Iya, inisiatifnya iblis. Iya, itu kan. Makanya iblis menang. Ini iblis itu memang karakternya sudah begitu. Dia kalau nggak membunuh dia bukan iblis. Iya, membunuhnya. Itu karakternya iblis. Yohanes 8 ayat 44 kan. Udah jelas. Maka Edis pakai itu. Tapi sekarang ya saya mau naik di roomnya Edis. Susah banget. Dia ada pernyataan dia yang kalau saya lihat menyimpang. Nah itu yang saya mau pingin diskusi sama dia. Tapi nggak bisa naik-naik. Saya udah berapa minggu nih. Jadi kesimpulannya itu kalau membahas tentang penyaliban itu mengingat dari karyanya si iblis kan, rencana si iblis. Untuk penyaliban karya. Sedangkan Tuhan itu rencana keselamatan, itu aja. Iya, kalau kita melihat penyaliban, itu sama aja kita sedang mengingat rencana si iblis kan. Bukan rencana, karya. Karya si iblis, iya. Karena kan dia memang begitu, karakternya iblis sudah begitu. Karya iblis diabadikan di kayu salib kan. Ya boleh. Fakta, saya bicara fakta. Iya. Fakta. Dan diabadikan oleh teman-teman Kristen sampai tahun ini. Ya betul. Jadi kalau tadi dibilang orang Kristen tuh maunya Yesus, nggak ada, semuanya nggak mau sebenarnya. Nggak usah orang muridnya yang pertama, murid-murid mereka itu aja bingung. Nah gitu kan. Setelah disadarkan oleh malaikat, kamu memang lupa apa yang disampaikan. Dia pernah omongin. Baru mereka sadar. Nah setelah dia naik itu kan, kita lihat di Kisah Para Rasul atau di Lukas itu waktu dia naik, dia naik ke surga, baru pada sujud menyembah kan, di Lukas itu saya lihat. Lukas 24 ayat berapa? Pada sujud menyembah sama dia itu kan. Begitu, baru mereka totalitas setelah Roh Kudus yang dijanjikan 10 hari setelah dia kenaikan. Jadi 40 hari dia Itu Pak Robert, yang tadi karya iblis itu menyelamatkan manusia nggak? Sudah begitu, bukannya menyelamatkan, memang sudah harus begitu.
Iya, maksudnya karya iblis tadi itu menyelamatkan manusia nggak? Gimana ya? Itu pertanyaan memang yang nggak gampang dijawab ya. Begini, Hmm, kalau saya pakai rumus sebab akibat. iya, sebab akibat. Kalau saya sebab Sebab akibat, sebab dari karyanya si iblis, akibatnya menyelamatkan manusia nggak? bukan gini, Nah, karya gimana bang? iblis mengakibatkan kematian, Mm-mm. kan? Itu karya iblis maksudnya memang itu karakter atau apa namanya kodratnya dia ya. Nah iblis nggak mungkin dia dijuluki iblis ya kalau dia tidak membunuh, dia bukan lagi Iya, iblis. Nah itu karyanya dia. Nah itu akibat sebab akibat daripada kemunculan Yesus ke dunia, dia akan berakibat berhadapan dengan dosa itu. iya. Yesus mati di bun-bun itu kan disebabkan oleh si iblis, ya Ya, kan? Nah, akibat dari itu manusia terselamatkan. bukan gini. Gimana? Akibat datangnya si Yesus ke dunia, ya dia datang ke dunia, Mm-mm. sebab dia datang ke dunia mengakibatkan kematian, begitu. Mengakibatkan kematian. Sebab resiko datangnya ke dunia harus begitu, Akibatnya duluan. ya. Sebab Akibat gini, akibat Yesus datang. Kayak mana sih Pak? gini. Sebab Kan tadi gini. sehukum sebab akibat, sebabnya dulu dong. Kok malah Gini. jadi Nah, akibatnya duluan? kalau saya Hmm. dulu saya pernah jadi auditor ya. Akibat yang dibilang dulu, akibat daripada kerugian ini ada sebab. Nah, gitu. Ya sebabnya sebelumnya berarti. Ya, Betul. dibilangnya dulu Nah, akibatnya dulu. nggak apa-apa. Akibat, Nanti baru akib. dijelaskan kenapa dia berakibat itu. Oke, Sebab. Nah, gitu kan. oke. Terjadinya penebusan dosa akibat dari kematian Yesus di kayu salib disebabkan oleh karya iblis. Gimana? Kan kita bilangnya Eh, akibat dulu. Berarti kita bicaranya dari depan ke belakang. ya, Akibatnya bisa juga sih. bisa Akibat daripada kematian Yesus ya, sebab dia datang menyebabkan. ke dunia. Begitu. Sebab dia datang ke dunia. Sebab dunia ini harus mati. Nggak ada Hmm, cerita. Datang ke dunia itu harus mati. Nah begitu. Kenapa? Kalau tuh Yesus tahu, ngapain gua mau ke sana? Gue pasti resikonya mati. Tapi dia tetap datang. Dan dia mau menunjukkan bahwa kematian secara fisik itu dia bisa patahkan dengan kebangkitannya dia. Begitu. Kebangkitannya dia itu iya, maksudnya jadi kan kesimpulannya Pak Robert, kesimpulannya yang sudah tadi kita bahas ke belakang, karya iblis ini itu menghasilkan satu nilai yang positif bagi Kristen, yaitu keselamatan atau karya keselamatan. Kan itu, imannya Kristen kan begitu kan? ya. Nah, begini. Pemahamannya Loh, Kristen ya bisa berbeda ya kalau saya lihat ya. gimana? Berbedanya kenapa? Sudah tahu kok datang ke dunia ini pasti jaminannya matoy, metong. Sudah. Kenapa Yesus mau datang? Nah, ada misi di situ. Ada misi karena dia mau menggantikan kematian itu, kematian kita semua dengan kebangkitannya dia. Supaya manusia itu yang percaya sama dia bahwa dia telah menggantikan kematian manusia itu, dia yang ganti. Asal cuma mudah kok percaya bahwa dia telah Digantinya kapan berkorban. Pak? Ya, Digantinya kapan? apanya diganti? Mengganti kematiannya kapan? Ya, waktu dia di kayu salib dia menggantikan kematian Ya, manusia. yang digantinya, contoh ibunya deh, kapan digantinya? Ya sekarang sudah. Ini masalah gini, Pak Ustadz. Ibunya berarti nggak mati. Gini, secara fisik mati, tapi secara rohani kan enggak. Ini kita bicara rohani. Kalau Oh, kematian rohani. di Kristen ada tiga itu, kematian jasmani, kematian Oke. rohani.
yang kematian rohani ini yang mau digantikan oleh Yesus, bahwa Mati rohani itu yang seperti apa? gini, kematian kekal itu, kematian kedua dibilang. Kekal, Kematian kekal itu maksudnya gimana? Dia mati selamanya? rohani maksudnya itu jaminannya ke neraka. Ke neraka itu mati atau hidup? Nah, istilahnya itu hidup kekal di neraka, itu istilahnya. Hidup, Bilang bukan mati berarti, bukan mati ya. Ya, kan secara itu kan bicara masalah ini apa istilah-istilah aja. Nah, gaya bahasa aja itu kan. Jadi orang yang di neraka itu bukan mati tapi hidup. Tidak mati secara rohani, dia nggak mati. Dia mati kekal dalam arti kematian rohani. Iya, begini maksudnya. Pak Robert yang bilang kematian rohani tapi secara rohani tidak mati, itu gimana? Gini maksudnya kematian rohani ada definisinya yang dipahami oleh Kristen, itu dia jauh sama Tuhan, gitu kan. Dia terpisah sama Tuhan. Nah, akan terpisahnya dia masuk neraka itu. Secara roh ya orang yang dia akan hidup kekal di neraka, itu maksudnya. Itu bukan tinggal mati kan? Iya, istilahnya mati. Pakai istilah itu mati. Udah. Itu istilah Kristen. Pak Robert sendiri bingung. Istilah Alkitab. Itu istilah. Jadi jangan terlalu letterlek, Pak Ustadz. Iya, makanya. Itu kan bahasa-bahasa apa namanya? Bukan metafor ya. Maksudnya mati kekal itu hidup kekal di neraka gitu. Gitu. Mati kekal itu hidup kekal di neraka. Kalau lagi aku malah hidup, ya itu. Mati kan di neraka kekal itu adalah hidup. Kenapa nggak dikatain hidup kekal di neraka? Ribet amat, ngapain dibilang mati? Nah, makanya ini kan masalah bahasa aja. Ya ngapain bikin ribet? Oh ya enggak. Ya terserah Pak Ustadz. Mati kekal itu adalah hidup kekal. Bahasa-bahasa Alkitab bilang hidup kekal aja. Bahasa Bible seperti itu. Oh ya pantesan. Kan dia banyak. Yesus kan banyak memakai bahasa-bahasa metafor kan. Iya kan, ini kan lawan kata kan, hidup lawannya mati. Betul. Mati kekal maksudnya hidup kekal. Kenapa nggak dibilang hidup kekal aja di neraka? Nanti dibilang mati kekal. Nanti ada kesan bahwa manusia tidak mati dalam arti apa definisi ya, justru malah bikin susah juga ya semua. Ya memang makanya bikin susah. Nah, gini. Saya bahasa udah gampang gini kita belajar dipersulit sendiri. Gini Pak Ustadz. Saya yakin Pak Ustadz itu semua udah paham. Ya, makanya aku paham. Sudah sangat paham. Sebab Pak Ustadz ini levelnya bukan lagi S1, S2, ini udah level 4 nih. Saya paham bahwa sesuatu yang sederhana dibikin ruwet. Kayak juga maksudnya itu kan kalau begini. Ada orang kalau kita di Kristen sudah paham, oh dia akan mati kekal gitu kan. Dan maksudnya dia hidup kekal di neraka. Kalau orang-orang Kristen seperti kami udah paham mati kekal di neraka. Bukan mati kekal di neraka. Dia sudah mati. Sebentar. Gini. Iya, mati kekal di neraka itu maksudnya hidup kekal di neraka kan? Betul. Mati kekal itu maksudnya itu hidup kekal di neraka. Iya. Kenapa nggak langsung hidup kekal? Kenapa nggak langsung bilang aja hidup kekal di neraka maksudnya? Kalau orang itu langsung paham sih nggak jadi masalah. Ya mestinya biar langsung paham lah. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita roboh ini bahasa. nanti kita ini aja. Nah, yang dimaksud hidup kekal itu orang hidup kekal di surga, itu maksudnya gitu kan? Nah itu kan nggak. Itu nggak dibikin ruwet. Hidup kekal maksudnya hidup kekal. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak hidup kekal itu maksudnya mati kekal di surga? Istilah baru. Hidup kekal di neraka. Makanya di sini Pak Robert maaf ya gini. Ketika dikatakan mati kekal, maksudnya adalah hidup kekal di neraka. Kenapa nggak dikatakan kebalikannya, hidup kekal itu maksudnya mati kekal di surga? Mati kekal di surga. Oh, enggak. Ya tadi kan
Ya memang Siapa nggak sih? pas, makanya jangan Gini. dirubah-rubah kalimatnya. Kalau memang hidup kekal di neraka ya sudah bilang gitu aja, jangan Gini kan itu dirubah-rubah. ini masalah frase bahasa Nah ya. itu dia, frasanya Penekanan. dibikin pusing. Kalau ini untuk bahasa kita aja, mungkin bahasa asing yang lain bukan begitu bahasanya. Kalau kita kan mati berarti kan Coba saya tanya sekali lagi Pak Robert. Mati kekal itu maksudnya apa? itu hidup kekal di neraka. Kalau hidup kekal maksudnya apa? Itu hidup kekal di surga. Itu nggak dirubah kalau yang ini. Kenapa nggak dibalik? Iya, Kan iya. yang tadi dibalik, kenapa yang ini enggak? Oke Kan deh. bikin Nanti pusing orang. kita terjemahan itu kita sempurnakan, bukan ILT, kita pakai apa nih? Kan LAI. Kan ada hidup kekal, ada mati kekal. Yang mati kekal maknanya hidup kekal di neraka. Gini. Mestinya kalau ada kata hidup kekal berarti kebalikan dari yang tadi dong. Mati kekal di surga. Pak Ustadz, ini kan bicara language atau bicara frase atau untuk penekanan supaya orang tuh gitu. Supaya orang itu pusing. Kereget gitu orang. Oh gitu toh maksudnya. Maka perlu penjelasan. Ya nggak apa gitu. Udah dapat poinnya kok. Kalau saya lihat. Pak Ustadz enak juga diajak diskusi ini. Iya, Pak Robertnya nggak enak. Aduh. Bener. Tapi ya. Enggak bercanda. Sampai kemarin, kenapa belum selesai saya menyampaikan ini ya. Ya yang mana kemarin? Mungkin nanti ada bertahap lagi. Ada bertahap lagi untuk penyempurnaan masalah bahasa atau istilah ya. Itu aja mungkin. Nah itu yang saya pahami di Bible gitu kan. Itu yang saya pahami. Ya, nah mungkin yang mendengar ini yang berapa ribu nih? 8.000 ya. Oh, berapa ribu nih? Pak Robert, ya. Kalau gitu saya tanya, ada nggak pertanyaan dari orang Kristen yang bikin Pak Robert bingung menjawabnya? Ada juga banyak. Apa contoh pertanyaannya? Ya tentang keteritunggalan itu. Kalau saya berhadapan dengan Wanes ini paling susah nih, atau dengan SJ, atau dengan Unitarian. Waduh, saya berjam-jam berbusa-busa. Bikin orang pusing. Hah? Itu tahu memang Tritunggal itu bikin orang pusing. Kristen aja banyak pertanyaan. Saya gini Pak Ustadz, saya sangat bersyukur sekali karena saya juga banyak belajar. Tadinya juga saya pusing, kok ini begini, kok begini. Tapi setelah saya banyak belajar, banyak mendengar juga sama yang pakar-pakar ini, akhirnya ya saya berani tampil sendiri untuk menjelaskan itu. Saya berani. Saya merasa saya sudah bisa lah untuk walaupun belum terlalu sempurna ya. Itu kan Tritunggal, kalau kita menjelaskan Tritunggal ada ontologisnya, ada ekonomi. Contoh pertanyaan yang paling bikin pusing itu apa dari Kristen? Ya, kemarin dari Tritunggal itu. Ya saya berhadapan kalau Protestan banyak nggak terlalu, mereka akan diam saja. Tapi kalau maksudnya yang dari itu, tapi kalau nggak usah sebut denom lah. Pokoknya maksudnya pertanyaan apa dari mereka yang mereka penasaran tanyakan dan Pak Robert pusing untuk menjawabnya itu apa? Ini mereka masih kalau bilang Allah itu ya itu Bapa aja yang mereka tahu. Nah kalau bilang Allah itu hanya Bapa yang mereka tahu. Itu banyak. Itu kan memang Paulus yang bilang. Bukan. Lah 1 Korintus 8 nomor 6. Iya gini. Berarti benar dong. Hanya satu Allah, yaitu Bapa. Baru kan diterusin. Hanya satu Tuhan. Nah, bukan Allah itu. Ya, lihat aja dua-duanya coba lihat. Benar. Kalau kita maknai, kalau kita pelajari, dia adalah sumber. Si Bapa itu adalah sumber dari segala. Sedangkan si Yesus itu Tuhan, sumber dari segala, sumber dari menciptakan. Coba lihat. Tuhannya di sisi. Dua-duanya sumber, gitu kan? Di situ. Kok dua-duanya sumber? Iya, satu adalah sumber dari segala, maka dengan itu
Nah, Nah itu tadi Pak Robert untuk hidup. berdasarkan pertanyaan dari Kristen itu sendiri bahwa Allah itu hanya Bapa dan itu merujuk kepada data. Kenapa Pak Robert pusing menjawabnya? Malah menyalahkan mereka. Berarti yang benar yang bertanya, Pak Robert yang bikin masalah. Nah gini, Karena itu datanya kan memang begitu, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. ya Ya Bapak. sudah, Dan jangan hanya satu dirubah. Tuhan. Iya, Ya kalau kita lihat di situ Allah itu bagaimana, si Bapak itu gimana, dia sumber segala. Si anak itu Tuhan bagaimana? Segala sesuatu dia yang ciptakan. Ayo, ada segala apa di situ? sesuatu yang diciptakan oleh yang nyiptakan Bapa. Coba lihat dong, kita buka ya. 1 Korintus 8:6 ya. Supaya kita nggak asumsi, saya buka. Enggak, emang Pak Robert enggak setuju kalau Bapa yang pencipta? Ya Bapak yang mencipta melalui firman-Nya. Firman-Nya itu siapa? Yesus. Itu kan 1 Yohanes 1 tuh. Nah, kalau Yesus itu cuma perantara doang. Ya perantara. Jadi gini, tubuh saya nggak akan mungkin menyampaikan apa tanpa saya menyampaikan pikiran kan. Tubuh. Nah, yang diberikan peran untuk tampil itulah pikiran. Coba kita lihat di manusia aja. Einstein memang kita tahu dia punya tubuh, tapi dia punya pikiran. Lihat tuh, kemana-mana itu. Saya belum pernah lihat si Einstein, tapi dia punya pikiran. Lihat itu. Itu maksudnya. Manusia itu pikiran yang yang tonjol. Siapa yang jadikan di mobil Honda ini? Nggak tahu orangnya, cuma tahu namanya. Tapi pikiran luar biasa nih orang. Siapa yang jadikan mobil Mercy ini? Ini kita mau kemana? Kira-kira begitu. Nah, kalau saya lihat, oh jadi pikiran itu maksudnya memperlihatkan siapa kita gitu kan. Memperkenalkan. Maksudnya pikiran ini sedang membahas siapa? Membahas Yesus. Enggak, begini, mengumpamakan Yesus. Yesus kan itu adalah Yesus sang firman atau kecerdasan pikiran Bapa. Kecerdasannya atau ilmunya Bapa. Ilmunya Bapa. Nah, karena hologos dibilang hologos kan. Ilmunya Bapa sudah keluar dari Bapa. Ya, keluar dalam arti bukan copot. Nah itu. Loh. Keluar itu maksudnya ke dalam. Ini kan dibilang itu kan mereka tidak terpisahkan. Jadi, keluar itu mereka kemana? Gini, dalam satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Lah, tadi kecerdasan logos itu keluar dari Bapa. Iya kan? Berarti Bapa sudah tidak ada logos kan? Wah, bukan gitu memahami. Berarti nggak keluar dong? Ya keluar itu logos punya pemikiran, ide-ide yang keluar atau ilmu yang keluar dari kecerdasan itu, dari hologosnya itu. Bukan hologosnya itu langsung copot. Nah, cuma bedanya kalau di Tuhan dia bisa omnipresent. Iya, sebentar, pelan-pelan. Saya coba ikut kalimat Pak Robert. Yesus itu adalah logos Bapa yang keluar dari Bapa. Ide-idenya. Iya, makanya saya bilang pakai logos. Udah, jangan diperluas lagi. Yesus itu adalah logos Bapa yang keluar dari Bapa. Betul. Oke. Yang tanpa copot begitu. Dia kan kalau gini keluarnya di dalam. Kalau namanya gini, nanti diasumsikan oleh Pak Ustadz, oh kalau udah keluar berarti copot dong. Ya udah, keluarnya di dalam aja kalau gitu ya. Tidak lagi ada di dalam Bapak, dia punya itu, dia punya entitasnya gitu kan. Iya, Yesus itu keluar tapi di dalam. Ya, entitasnya nggak keluar, tapi iya tetap di dalam kan? Tetap di dalam, tapi bisa hadir di mana-mana. Itu omnipresent. Itulah kemesterian daripada IHW itu kan. Itu kemesteriannya yang tidak bisa diinikan oleh manusia, tidak bisa disamakan karena mereka itu transenden, omnipresent. Aku pakai bahasa apa lagi ya?
Iya, Iya, oke, oke, itu oke. kira maksudnya saya yakin Pak Ustadz udah tahu itu. Ya aku udah tahu makanya. Tapi Saya tahu nih Mas Pak Ustadz enggak, sedang menguji saya, enggak apa-apa. bukan. Enggak Gini, ya, sedang menguji dalam arti sedang melihat sampai di mana pandangan saya ini tentang Tritunggal kan. ya karena satu Kristen 10 pemahaman. 10 Kristen 100 pemahaman. Ya itu Ya, nggak bisa saya pungkiri memang. baik. Ada tiga, saya udah pernah alami dari masih zaman Zoom. Oke. Kami bertiga naik, tiga berbeda. Itu pernah saya alami itu. Nah, tapi ya saya nggak mau terpengaruh, soalnya saya tetap belajar terus. Bertahun-tahun saya belajar sampai ya banyak hal-hal yang seperti anak-anak marah karena sampai papa sampai pagi, apalagi pagi. Besok paginya udah bangunnya kesiangan, mau ke kantor atau ada acara. Nah itu, tapi Jadi, nggak apa. jadi kesimpulannya kan Bapak pribadi ke-1, Ya nggak apa-apa. Logos pribadi kedua, Oke, nggak apa-apa. oke, Roh Kudus pribadi ketiga. Ya betul. Oke, baik. Sekarang dalam diri Bapak ada logos yang keluar dari Bapak. Yang bisa keluar, Iya. yang bisa keluar dalam arti tidak copot ya. Tidak terpisah angin, nggak usah saya bilang copot. Yang keluar tapi tidak terpisahkan. Nah itu aja. Diskresi non separate katanya. Gitu. Jadi keluarnya tetap di dalam. Aduh, jadi susah juga kalau saya bilang keluar itu. Nah ini kalau kita pakai bahasa seperti ini, memang logikanya seperti itu. Ya makanya kayak mana lah bahasanya keluar tapi enggak. Gini Pak Ustadz, saya maklumi, saya paham kalau secara logika seperti itu, ya. Tapi kan ini kita sedang berbicara tentang metafisiknya ini kan, metafisik, bukan bicara secara fisik. Oke, baik, saya sedikit maju. Ketika Yesus keluar dari Bapa ada di bumi, terpisah nggak dengan Bapa? Ya tidak, keilahiannya itu tidak, kecuali kemanusiaannya ya. Namun keilahiannya tetap melekat dengan kemanusiaannya. Nah itu yang dibilang keilahiannya. Nah Pak Ustadz, itu kan transenden. Memang ketawa, memang lucu ya kalau mendengar ya. Bukan. Pak Robert itu membuat satu statement, tapi statementnya itu langsung dibantah dan diuraikan dengan pemahaman yang berbeda. Itu terus dari tadi. Yesus itu adalah logos yang keluar dari Bapa, tapi dia tetap ada di sana, tidak nempel. Keluarnya di dalam, ya nggak jadi keluar kalau gitu. Ini saya paham Pak Ustadz ya masih menggunakan atau memahami namanya keluar, kalau secara fisik ya logikanya seperti itu, tapi secara metafisik bukan begitu. Kalau secara fisik saya tidak salahkan Pak Ustadz. Pak Ustadz kan memikirkan secara fisik, secara fisik kalau namanya keluar ya lepas gitu kan. Nah kita kan sedang membicarakan antara fisik dan non fisik atau metafisik gitu kan. Nah itu hanya ada pada Allah. Aku datang dan keluar dari Bapa, kata Yesus. Betul. Nah, itu Yohanes keluarnya 8:42. Nah, itu keluarnya masih di dalam atau sudah keluar? Aduh. Belum juga ini. Malah ketawa. Berarti kalau udah keluar secara fisik yang Pak Ustadz pikirkan, secara metafisiknya Pak Ustadz abaikan, yang dibilang metafisiknya itu kan transenden. Iya, makanya tolong dipahami kan ketika Yesus berbicara, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya kan? Yohanes 8 itu. Nah, itu sudah keluar atau masih di dalam? Ya sudah keluar secara ide ya. Gini, itu secara bahasa fisiknya seperti itu ya. Secara logika kita bisa benarkan yang Pak Ustadz pahami, berarti copot atau lepas gitu kan.
tidak tidak terpisahkan dong, ya gitu kan? Itu kalau kita bicara secara fisiknya. Tapi kalau kita bicara metafisik, tetap dia kan omnipresent, transcendent omnipresent kan. Walaupun dia Iya. sudah keluar secara fisik, dianggap secara fisik, tapi secara metafisiknya kan tidak copot atau tidak terpisahkan. Begitu, tidak terpisahkan. Ya. Mana bisa Tuhan yang Maha Kuasa itu dia omnipresent, dia bisa hadir mana-mana, lalu surga hilang, nggak, surga kosong, bukan begitu. Oh, jadi makanya ketika Yesus di bumi, Bapa kan di surga. Berarti terpisahkan keadaannya. Ya, memang bahasa-bahasa Oke. bahasa Bible seperti itu ya. Iya. Seolah-olah ya sekarang- kalau kita definisikan, kok jadi seolah-olah berarti lagi. bukan. Kalau memang kita secara logika definisinya, berarti lepas gitu kan, terpisahkan, nah gitu. Kan Yesus itu kan datang ke bumi, datang dari surga, Bapaknya di surga. Berarti kan berbeda lokasi, berbeda tempat, ya kan? Yesus itu turun dari surga, Yesus keluar dari Bapa ke bumi, dia ada di bumi. Dalam diri Yesus ada logos. Bahkan Yesus itu adalah logos itu sendiri. Yang ilahinya ya. Tapi Dan dalam dagingnya diri bukan. dalam diri Bapak juga ada logos. Bukan gitu. Gini, Dalam Pak. diri Bapak nggak ada logos. Gini, di waktu dia keluar itu dia kan transenden, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan ruang. Kalau secara Yang namanya keluar berarti sudah berada di dalam ruang dan waktu. ya Mana itu, sih Pak Robert? ya betul, itu secara pemikiran atau pemahaman manusia yang secara fisik itu logis, saya benarkan. Lah iya. Begitu. Pak Robert itu bilang Yesus itu keluar, bukan berarti dia berada di ruang dan waktu. Lah kayak mana? Yang namanya keluar itu dari satu ruangan, dari dalam keluar. Iya gini, Pak Ustadz. Tapi keluarnya di dalam. Ini yang bikin pusing. Ini sudah mau mulai dikit-dikit nyambung ini. Tidak apa-apa. Saya nggak menyalahkan. Itu sangat manusiawi sekali dan sangat logika sekali, logis ya. Namanya keluar ya berarti copot itu kan. Nah itu kalau fisik, bicara fisik. Sekarang bicara metafisik. Dia nggak bisa dibatasi walaupun dia hadir di mana-mana, di Amerika di mana atau di planet mana. Tetap dia berada, dia nempel dengan Bapa, nggak bisa copot. Maksudnya tidak terpisahkan dengan Bapa, tidak terpisahkan dengan Roh Kudus. Begitu maksudnya. Itu secara metafisiknya. Tapi secara fisik kalau kita begitu, saya nggak penyalahin Pak Ustadz pemahaman seperti itu. Secara metafisik, logos itu logos yang sama dalam diri Yesus, dalam diri Bapa, dalam diri Roh Kudus. Ya, tidak dibatasi oleh waktu Yesus hadir di bumi, berarti dia tidak omnipresent lagi ilahinya ya. Iya, enggak. Betul. Jadi logos itu dipakai bersama kan. Antara Roh Kudus, antara Yesus dan juga Bapa. Betul. Mereka nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Menggunakan logos yang sama. Betul. Nah, berarti ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada logos. Betul. Berarti catur tunggal, Pak. Kan ada Bapa. Ya betul. Ada Putra, ada Roh Kudus, ada logos. 4. Oh, ada Putra. Putra ya itu Yesus. Hologos. Gimana? Lah. Putra itu istilah daripada Hologos. Karena apa? Dia keluar dari Bapa, maka dibilang lahir. Kan? Iya. Nah, dalam diri Bapak juga ada logos kan? Ya logos yang itu. Logos yang mana? Logos Yesus. Ya, yang istilahnya putra, diistilahkan putra karena dia keluar gitu. Nah, iya makanya Yesus ini logos. Gini, Yesus ini istilah daripada logos ini diistilahkan putra atau anak manusia. Diistilahkan juga Yesus gitu. Berarti Roh Kudus juga ada logosnya. Ya mereka bertiga nggak bisa
nggak bisa pisah, mereka bertiga tidak bisa dipisahkan. Nah, Logos, Roh Kudus dan Bapa itu nggak bisa dipisahkan. Tapi dia mahadir, mereka tuh mahadir. nggak Itu bisa dipisahkan. betul. Yesus menggunakan logos yang sama dengan Bapa, menggunakan logos yang sama dengan Roh Kudus. Betul. Yesusnya sendiri logos. Begini lagi, Yesus juga adalah menggunakan Roh Kudus, Bapa juga menggunakan Roh Kudus. Mereka bertiga tuh saling keterkaitan, nggak bisa misah. Dan Tiga itu serangkai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Bapa, Putra atau Yesus atau Logos. Putra ini diistilahkan Logos ini diistilahkan Putra, diistilahkan Yesus. Ketika dia mati terpisah nggak? Dia mati, siapa yang terpisah? Yang mati? Yang logos. Nggak bisa terpisahkan. Yang mati kan kemanusiaannya. Daging itu yang mati. Logos mana bisa mati? Dipegang di katanya logos itu jadi putra. Sekarang berubah lagi. Ya memang di Yohanes ditulis begitu ya, menjadi. Tapi kalau di Petrus dan Galatia dan segala macam dijelaskan menggunakan atau menggunakan daging, menambahkan. Nah, itu. Daging sebagai fasilitas supaya dia disebut imanen, yang Yesaya 7 ayat 14 itu kan, Immanuel, Tuhan dekat atau Tuhan bersama. Jadi ketika mati di kayu salib terpisah, yang mati dengan sang Bapa terpisah? Nggak terpisah. Walaupun dia mati tetap hologosnya tetap nempel. Yang mati kan dagingnya doang. Hologosnya tetap ada di dalam yang mati. Iya, nggak jadi masalah kan? Hadir, omnipresent kan? Nggak jadi mati dong. Maka dagingnya yang mati. Dagingnya saja yang mati. Hologos gini, kita lagi pakai kita lagi pakai baju kita robek, hancur, tapi tetap melekat di badan kita gitu. Hancur lah. Yang sarana supaya saya bisa dilihat atau bisa dibilang gini. Pak Robert. Ya. Pak Robert. Ya. Hologos ini roh atau bukan? Hologos, Roh Kudus dan Bapa itu mereka roh dalam bentuk roh. Yohanes 4 ayat 24. Iya, oke. Ketika Yesus mati, hologos atau rohnya tetap dalam diri Yesus itu, di tubuhnya. Tetap. Ya bukan mati namanya. Dagingnya saja yang mati. Yang namanya mati terpisah roh dengan jasad, Pak Robert. Lah kalau rohnya tetap di dalam ya nggak mati. Nah, jadi kalau kita mau bilang begitu, berarti dia tidak omnipresent lagi dong. Ini hostnya kemana sih? Tidak transenden lagi dong. Nah itu yang bedanya kita dengan Tuhan seperti itu. Yang namanya mati kan terpisah roh dengan jasad. Manusia Yesus mati di kayu salib, tapi rohnya tetap dalam diri Yesus. Bagi Tuhan apa jadi masalah? Masalahnya bukan mati. Nah itu untuk bagi Tuhan tidak masalah, tapi bagi manusia masalah itu. Kalau rohnya masih ada di dalam mayatnya itu. Kalau bagi manusia masalah. Pak, kalau begitu kenapa nggak dibilang hidup aja daripada dibilang mati? Ya kan dia hologosnya kan tetap hidup. Yang mati adalah kedagingannya itu kan cuma kan di dalam daging masih ada rohnya kata Pak Robert. Gini, dagingnya itu kan cuma sarana supaya dia bisa kita pegang. Itu kan 1 Yohanes 1 kan, coba yang kami pegang, kami lihat kan ya itu kan. Itu 1 Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Bukan 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 1 ayat 1. Mulai di situ. Itu. Jadi ya kalau saya pemahaman sampai situ karena saya sudah baca-baca, begitu. Nah, gini aja. Yang Bapa, Putra, dan Kudus kan tuh Yesus bilang kan bentuknya roh atau tidak bisa dalam arti transenden, tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri, terhampiri, tidak bisa didengar.
Nah, itu tiga itu Bapa Putra Roh Kudus itu yang dalam satu hakikat YHWH. Jadi YHWH itu atau Allah, YHWH itu diganti ke bahasa Indonesia menjadi Allah ya. Itu adalah esensinya. Nah, kalau kita kita ciptaan Tuhan yang paling sempurna, esensinya apa? Manusia yang terdiri dari putra, yang terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Bentar, Pak Robert, aku izin ini dulu. Hostnya ini takutnya ketiduran ini. Aku nanti kalau Oke deh. ketiduran bahaya juga. Kita sambung aja besok ya. Iya, Ustaz. Pak Robert, siap. Ini enggak, maksudnya aku Saya senang sama Pak Ustadz nih. Akunya enggak Eh, suka. Sudah mulai terbuka. Nah, Karena saya masih laki-laki normal. suka dalam arti, ini lagi definisi suka kan tuh luas. Masalahnya Pak Robert suka ngeluarin di dalam sih. Aku jadi agak susah. Aduh, nggak apa-apa kita bercanda, santai banget nih. Ini paling bagus nih, diskusi yang paling berbobot lah gini. Sama-sama dapat pengetahuan kita di sini. Ini maksudnya mau nyapa hostnya dulu, takut ketiduran. Host, Mungkin di sana sudah jam, dia kan udah ada di tambah 2 Indonesia jam Timur. berarti jam 5 dia udah. Jam 5 kasihan dia mau sholat subuh. Saya kira cukup dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, siap. Besok siap. saya bisa dinaikin lagi nih. Ini baru ini kali saya bisa naik di sini. Untung ada Om Iris Bang. Emang Pak Robert nggak biasa naik sendiri? Itu saya berkali-kali udah berbulan-bulan mau naik di sini. Itu tadi dijambak sama Ya Iris, kalau Pak. udah nggak bisa ya mungkin karena faktor usia juga bisa. betul. Maunya dinaikin mulu. Walaupun Ya. 60 udah mau 68 saya masih bisa push up 100 kali. Wih, keren. Masih. Kan udah lihat muka saya kan? Iya, sini. Saya kelahiran 58 loh. Kelahiran 58, tapi karena saya olahraga terus ya. Masih bisa ngelatih yang muda-muda. Karena saya pelatih, masa nanti lihat pelatihnya kok begini gerakannya udah loyo, nggak mau saya. Gitu. Tapi saya pesan jangan ngelatih Tritunggal ya. Saya yakin Bu Ida nanti bakal pusing. Ya. Enggak, ya mudah-mudahan Pak Ustadz ini begitu toh Tritunggal ya nggak apa-apa. Hanya saya tidak sedang mempengaruhi Pak Ustadz atau tidak. Saya sedang menjelaskan apa yang saya pahami. Gitu aja. Siap. Saya mau pergi juga naik di Edis. Aduh, saya lihat Edis ada sedikit nggak paham dia. Saya lihat. Oke ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Robert. Tetap semangat Pak Ustadz. Iya, saya tetap semangat. Ustadz yang paling saya semuanya sih Ustadz. Saya nggak pernah ada bersinggungan sama Ustadz. Siap Pak Robert. Oke ya. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat. Selamat pagi. Semangat. God bless you. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, Gusti kayak gini ya Allah, konsep ajaran. Aduh, beliau itu udah sebut teman-teman ya, kita tetap harus jaga juga dari kalimat-kalimatnya. Ya. Berbicara sesuatu, maju, setelah semua dibicarakan, tapi endingnya, kesimpulannya, itu semua dibatalkan, digugurkan. Aduh ya Allah. Mana ini yang lain? Kalau sudah pada istirahat, sampai miring. Tandanya udah pusing aku. Ya teman-teman yang ada mungkin di YouTube ya, yang menonton YouTube terutama di Al-Alif Channel, kita sudahi dulu live-nya ya, kita istirahat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support juga ya. Saya mewakili host dulu nih. Takutnya nanti beliau ketiduran. Terima kasih yang sudah mendukung Komalnya PS Loading ini. Teman-teman dari Iwan Pula semua yang sudah tap layar, yang sudah mendukung, mensupport, menguatkan juga yang ada di YouTube juga, ucapkan terima kasih. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit duluan ya. Nanti sama hostnya mohon izin Uni dan juga Papi Gembala. Saya ucapkan saya masih ada waktu untuk
tentang tiduran rehat sebanyak insya Allah 1,5 jam lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.